Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ad- Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. luar biasa itu Australia ini. Wah, macam mana ini sudah selesai suntikan ketiganya, booster itu Bang Nuim. Nah, Sudah sudah ya. hari Senin kemarin Oh sudah iya, dapat oh. Pfizer. Dapat Pfizer Jadi ya. 2 kali AstraZeneca, Eh, eh. minta 3 kali dia bilang enggak, yang ketiga Pfizer. Oh Nah, gitu. tapi kalau di Israel Oh. kabarnya orang-orang di atas usia 70 tahun dianjurkan supaya 4 kali. 4 kali ya, Supaya Masya Allah. divaksinasi 4 kali. Ya. Jadi Australia ini tunjuk gigi lah Oh ketika gitu. kira sebulan yang lalu petenis nomor 1 dunia, petenis putra nomor 1 dunia, Betul. Novak Djokovic Betul. datang ke sini tanpa divaksinasi, akhirnya diusir kembali. Jadi ribut besar. Ribut besar. Karena dikatakan bahwa dia itu memberikan contoh yang tidak baik kepada orang-orang di Australia sendiri yang memang tidak mau divaksinasi. Itu Jadi, dia. Ya kesiannya dalam artian bahwa kalau dia ikut bertanding dalam turnamen tenis Australia terbuka, dia 99% diperkirakan akan menang. Dan kalau akan menang itu dia hadiahnya $3 juta. Lalu mau beli buat, dia diusir. Tapi Australia tidak bisa ikut bertanding. Memang ini ya, kalau public figure ini menjadi contoh ya. Ini di sini juga lagi banyak ribut-ribut ini karena public figure ini di antaranya kejadian di Sumatera Utara baru-baru ini, kerumunan yang diberikan contoh beberapa tokoh ya. Ini memang apa tuh, kita ini kan orang Indonesia melihat pimpinan bagaimana ngekornya tuh banyak. Apa benar Bang Nuim begitu di sebuah negara macam kita ini, atau bagaimana Bang Nuim? Mau tidak mau kita juga harus mengakui bahwa unsur-unsur feodalisme itu masih ada. Sehingga ada yang berani mengatakan seandainya di Indonesia tidak ada feodalisme dari atas ke bawah, maka yang dari bawah ke atas ini akan menciptakan feodalisme supaya yang bawah ini melarikan diri dari tanggung jawab. Artinya kalau terjadi sesuatu, itu tanggung jawab yang di atas, bukan saya. Jadi seakan-akan umumnya rata-rata orang kita itu tidak mau bertanggung jawab. Padahal dalam budaya Melayu itu dikatakan tangan menyencang, bahu memikul, mesti berani bertanggung jawab. Nah, tapi mungkin di kita itu tidak. Jadi kita selalu melihat ke atas, apa yang dilakukan yang di atas. Nah, ini kita lihat. Begitu hebatnya ketika banyak ya barangkali pendengar Rasil yang masih muda pada waktu itu. Tapi ketika Soekarno mengumumkan konfrontasi, semuanya mengatakan berdiri tanpa reserve di belakang Bung Karno. Tidak mau tahu, kita berdiri tanpa reserve di belakang Bung Karno, bukan di depan. Nah, ketika Soekarno jatuh dibuat Soeharto, wah udah, Soekarno dituduh macam-macam PKI dan lain sebagainya. Ketika Soeharto, wah hebat. Begitu Soeharto jatuh 1998, udah, kita tidak lagi. Dikutuk KKN dan lain sebagainya. Jadi orang kita tuh memang begitu cepat sekali. Lupanya. Cepat sekali, karena yang di atas itu dianggap punya aura, punya semacam kekuatan-kekuatan mistis. Jadi mereka takut kualat itu. Kalau lagi berkuasa, biar siapapun yang berkuasa itu, kita tahu di zamannya Bung Karno itu hidup begitu susah. Itu begitu susah. Ayam mereka lebih enak hidupnya daripada manusia. Begitu susahnya kehidupan, inflasi ratusan persen dan sebagainya. Tapi kita tetap kekeh. Kita mau konfrontasi untuk besoknya kita udah mencela Soekarno. Itu dia. Kita itu kepada yang di atas itu terlalu patuh, dan patuhnya berlebihan. Nah, jadi kita tidak lagi menerapkan akal yang sehat yang mengatakan biarpun dia di atas, kalau dia salah, kalau dia menciptakan kerumunan dan sebagainya dan itu bisa membahayakan, maka dia pantas bukan saja dicela, tapi juga kalau perlu ya diadili. Karena sudah ada contoh seorang yang diakui oleh sebagian orang sebagai imam besar, Habib Rizik. Itu dikatakan karena dia menimbulkan kerumunan dan sebagainya dihukum. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau memang dia salah dihukum, tapi jangan yang satu dihukum, yang satu lagi malahan dipuji-puji atau dibela-bela.
berusaha untuk menegakkan benang basah. Itu yang tidak bisa. Itu. Jadi pedoman kita sebagai Muslim tetap kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sekiranya putriku melakukan pencurian, aku potong tangannya. Titik, habis. Harusnya begitu. Itu. Tidak, jangan kalau seorang di atas kita langsung seakan-akan terpukau melihatnya itu. Jadi sekarang ini ribut di mana-mana, banyak orang bicara. Wah, lihat itu katanya Luhut Binsar Panjaitan miskin akhlak. Kenapa? Masa presiden lagi pidato mengenai persoalan itu, dia enak aja bertelepon ke di belakang presiden. Itu kan tidak orang, kita nggak tahu apakah itu memang menyalahi aturan, menyalahi etika atau tidak. Tapi pokoknya dia adalah pimpinan. Jadi orang agak takut-takut juga bicaranya. Padahal yang benar adalah benar, yang salah adalah yang salah. Itu yang mesti menjadi pegangan kita. Iya, memang betul ya. Ya, itulah mungkin yang diperjuangkan oleh sebuah negara yang sudah lama bermacam Tom and Jerry dengan Amerika, Iran, Bang. Akhirnya dia dapat juga itu keringanan sanksi Amerika Serikat. Apakah ini sebuah negeri yang memang luar biasa, sudah digencet macam gimana? Ini negeri satu ini masih pula, dan banyak kesana kemari pengaruhnya terhadap dunia ini dan pergolakan di Timur Tengah. Apa yang Bang Nuim lihat dari sebuah negeri bernama Iran ini, Bang Nuim? Ini kita tidak bisa hanya melihatnya dari satu sisi, bahwa ini antara Amerika dengan Iran. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Iran itu ada pengaruhnya terhadap Israel. Jadi sekaligus Joe Biden ingin mengatakan kepada Israel, kau nggak bisa ini seenaknya mengatur kita. Ini pernah terjadi ketika Colin Powell, mendiang Colin Powell, menjadi Menteri Luar Negeri Amerika. Itu dia ke Israel, dia enak aja mau diatur oleh Israel, dia bilang, kau tahu aku siapa ini? Jangan seenaknya kamu mengatur aku. Nah, Israel itu sudah terbiasa menganggap bahwa kita nggak perlu tanya Amerika, kita kasih tahu, kita suruh Amerika bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Nggak perlu tanya, kita kasih tahu. Nah, Biden ingin memberikan kesan kepada Israel, kamu nggak bisa seenaknya ngatur Amerika. Memang kita selama ini sangat patuh. Memang kita selama ini sudah miliaran dolar yang kita kasih kepada kamu. Memang selama ini kita menentang, baru saja. Baru kemarin dulu beberapa hari yang lalu Amerika mengatakan tidak benar Israel adalah negara apartheid. Padahal sudah dikatakan itu negara apartheid seperti pernah terjadi di Afrika Selatan dahulu. Di Afrika Selatan atas dasar warna kulit. Tapi di Israel sekarang ini atas dasar agama. Ya, orang-orang Muslim itu seakan-akan disingkirkan, dijadikan kelas 2 dan lain sebagainya. Nah, ini Joe Biden ingin mengatakan kepada Israel secara tidak langsung, ini yang dalam kiasan Melayu dikatakan pukul anak sindir menantu. Kalau Israel maunya Amerika menyerang Iran, tidak mau. Tapi Amerika mengatakan tidak, kita malahan memperlonggar. Dan ini membuat Israel sangat sakit hati, tapi dia tidak bisa berbuat banyak dalam hal ini. Jadi kita tidak hanya bisa melihat ini sebagai suatu tindakan murni atas pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Ini juga untuk memberikan pesan, kirim pesan kepada Israel. Ini Amerika ini bisa bertindak secara mandiri loh. Jangan anggap bahwa kita hanya bertindak sesuai dengan kehendak kamu, seperti yang terjadi di zaman Donald Trump, yang memang salah seorang menantunya adalah orang-orang Yahudi. Jadi dia sangat berpihak kepada Israel, memindahkan kedutaan dan sebagainya. Nah, ini tindakan ini tidak murni hanya perbuatan Amerika kepada Iran, tetapi juga dimaksudkan untuk mengirimkan pesan kepada Israel. Ya, memang ini Israel sering juga memanfaatkan isu Holocaust ya, untuk menjadi perundungan dia, balas budi terhadap kesusahan masa lalu. Yang ingin saya tanyakan Bang Nuim, ini kok ada seperti test water ya di utara Sulawesi itu ada pameran Holocaust. Emang Holocaust ada apa tidak Bang Nuim sebenarnya Bang Nuim? Kisahnya bagaimana Bang? Secara jujur ada, ya. Itu kita tidak bisa pungkiri. Itu ada kenyataan. Dan itu puncak dari penggencetan terhadap bangsa Yahudi. Kita tidak bisa, biar bagaimanapun kita tidak bisa menafikan kenyataan bahwa dalam agama Islam mereka itu disebutkan sebagai ahlul kitab. Kita tidak bisa menafikan itu. Walaupun dikatakan walan tarda ankal yahudu wan nasara, memang betul, selalu disebut-sebut.
Ya, tapi tidak bisa kenyataan itu bahwa mereka dizalimi seperti itu, tidak bisa. Karena begini, kita mengetahui di zaman keemasan Islam, terutama di Andalus, ya, itu orang-orang Yahudi itu betul-betul menikmati zaman keemasan. Menikmati zaman keemasan yang sangat luar biasa. Bersamaan dengan Islam, karena dikatakan oleh seorang tokoh Yahudi bernama Abraham Tolkien, bahwa di zaman keemasan Islam itu orang Yahudi diberikan kebebasan untuk tidak masuk Islam, tapi boleh berkiprah semaunya asal jangan melanggar hukum. Jadi zaman keemasan Islam itu berbarengan katanya, zaman keemasan Yahudi itu berbarengan dengan zaman keemasan Islam. Karena Islam itu memberikan kesempatan kepada sebuah orang tanpa memaksa mereka untuk menjadi Muslim, karena ajaran Islam melarang adanya pemaksaan di dalam agama. Nah, ini kita lihat sekarang ini yang terjadi. Jadi kita mesti mengakui kenyataan. Kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa mereka itu dari sejak zaman Romawi ketika Pilate ya berkuasa di Palestina, itu mereka sudah memang terus-terusan digencet habis-habisan. Akhirnya terjadi diaspora. Mereka melarikan diri. Bahkan ketika Inggris melancarkan perang salib pertama dari kota York di Inggris, itu biayanya dipungut dari orang-orang Yahudi setempat. Mereka dipaksa untuk menyumbang, untuk membiayai perjalanan para laskar Salibiyah untuk bisa ke Yerusalem, ke Al-Quds pada waktu itu. Namun mereka tetap saja dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap, dalam tanda kutip, penyaliban Yesus Kristus. Nah, jadi ini mendua, pikiran mereka mendua. Padahal mereka mengatakan kalau Yesus tidak disalib, maka tidak tertebus dosa bawaan manusia. Tidak dosa, the original sin, dosa bawaan. Jadi mereka mendua, tapi tidak menjadi persoal. Kebencian terhadap Yahudi itu memang sangat luar biasa di Eropa. Itu sudah menjadi kenyataan. Bahkan sebelum terjadinya Holocaust, ketika Muslim dikalahkan di Andalus, itu orang-orang Yahudi di Andalus, di Spanyol itu dipaksa melalui Inkuisisi, dipaksa masuk Kristen atau diusir. Jadi di antara cendekiawan Yahudi pada waktu itu ada yang bernama Maimonides atau Al-Ma'mun. Al-Ma'mun atau Maimonides. Ini di antara yang ada di Andalus. Nah, ini Al-Ma'mun ini atau Maimonides ini adalah salah seorang mahasiswa dari universitas pertama di dunia yang didirikan pada tahun 859 di Fez, Maroko. Pertama universitas di dunia, apapun yang dikatakan oleh mereka yang suka menyebut Muslim kadrun, kenyataannya universitas pertama di dunia itu didirikan oleh seorang muslimah, yaitu Al-Qawariyin, bertempat di Fairuz, di Fez. Nah, ini Maimonides ini, Al-Ma'mun ini lulusan dari universitas itu, termasuk seorang yang kemudian menjadi Paus Sylvester kedua, kepala pimpinan Gereja Katolik kedua. Nah, ini cara mereka ditekan terus-terusan mencapai puncaknya ketika Hitler berkuasa. Maka seluruhnya sekitar 6 juta orang yang dihabisi. Ya, tidak semuanya Yahudi, ada juga orang-orang yang disebutkan Gypsy dan lain sebagainya. Jadi memang benar, Holocaust itu terjadi. Penghapusan itu memang terjadi, itu tidak bisa dipungkiri, dan itu adalah suatu kenyataan. Tapi sayangnya, seperti yang suka dikatakan banyak orang, kenapa umat Yahudi yang sudah pernah secara langsung merasakan betapa sakitnya penggencetan, kezaliman, kenapa sekarang mereka tega untuk zalim kepada bangsa Palestina? Tidak belajar dari pengalaman mereka itu sendiri. Sedemikian rupa Eropa itu malunya terhadap umat manusia karena perlakuan mereka terhadap umat Yahudi, maka mereka sekarang ini membuat peraturan, barang siapa yang menafikan, barang siapa yang menyangkal bahwa Holocaust pernah terjadi, diancam dengan hukuman. Seorang sejarawan Inggris pernah masuk penjara di Austria beberapa waktu yang lalu karena dia mengatakan Holocaust tidak pernah terjadi. Memang dia antisemitik, dia anti-Yahudi. Lalu dia mengatakan itu bohong semuanya. Tapi Holocaust itu memang terjadi. Sayangnya, kenapa umat Yahudi
di Israel terutamanya tidak mau belajar dari pengalaman bahwa mereka pernah digencet, kenapa mereka sekarang melakukan penggencetan. Ini memang luar biasa, karena hari ini juga emang Amnesty International itu sudah mengatakan ini murni apartheid dan melanggar banyak peraturan, tapi dablek aja namanya Zionis Yahudi ini. Memang luar biasa. Ya bukan begitu, karena Amerika juga membantah. Oh iya, Amerika betul. membela, tidak benar di Yahudi itu ada apartheid. Di Israel ada apartheid. Ya. Bang Nuim, sementara Yahudi sedang bergolak dengan paham Zionisme, ini ada pergerakan di dunia baru nih. Cina lagi sibuk dengan Olimpiade, tapi Rusia sudah hampir 70% menyiapkan pasukan di Belarusia untuk menghadap ke Ukraina. Sementara Amerika dan kawan-kawan bersiap di Polandia. Rudal-rudal SS-26 sudah mangkrak di sana, hanya berjarak 50 km. Apa ini Bang Nuim? Cerita apakah sebuah perdamaian harus persiapan perang atau macam mana Bang Nuim? Akankah terjadi pertumpahan darah di sana atau akal-akalan baru dari para gajah di sana? Silakan Bang Nuim. Ya begitu dia, akal-akalan baru. Ini hanya ulangan dari apa yang pernah terjadi di tahun 60-an ketika Uni Soviet waktu itu di bawah Nikita Khrushchev menempatkan peluru-peluru kendalinya di Kuba. Orang sudah gempar waktu itu. Wah, ini akan terjadi perang dunia ketiga dan sebagainya. Akan terjadi perang nuklir. Tapi pada saat-saat terakhir ada yang mengalah, tapi tanpa kehilangan muka. Nah, biasanya orang Eropa mengatakan ini yang suka kehilangan muka, menyelamatkan muka ini hanya orang Asia katanya. Kalau orang Eropa nggak ada itu. Orang Eropa itu lebih pragmatis dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Vladimir Putin sekarang ini memang barangkali hanya mengatakanlah saya mau kirim tentara saya di wilayah kedaulatan saya, kok kalian yang sewot, ada urusan apa kalian? Jadi dia sekaligus juga ingin menunjukkan, nah ini dia Barat itu, dia bisa pergi kemana-mana, dia jajah kemana-mana, dia masuk, dia itu oke, dia masuk ke Irak, dia kemana aja dia bisa masuk sesuka hatinya, Tapi kalau orang lain, tunggu dulu. Nah, sekaligus juga ada pesan-pesan khusus yang disampaikan. Kalian seakan-akan menuduh Rusia sekarang ini bukan lagi Uni Soviet mau mencaplok ini itu, tapi itu di depan mata kalian itu di Israel itu ada kejadian juga. Kenapa kalian diam saja? Jadi menunjukkan kemunafikan juga sekaligus. Jadi banyak sekali dipukul anak sendiri menantu yang terjadi. Kelihatannya kedua belah pihak sangat enggan untuk melakukan semacam apa yang disebutkan sebagai ada perang dingin, perang panas. Mereka tidak mau, ini perang dingin saja. Tapi sudah mendekati hangat lah, belum panas. Nah, kalau Cina lain lagi. Memang Cina ada kegeraman pada diri Cina. Ini kalau Cina nanti bersatu dengan Uni Soviet, barangkali dengan Rusia, ini barangkali juga yang menjadi pertimbangan Rusia. Sehingga banyak yang mengatakan tidak akan terjadi sesuatu apapun sebelum Olimpiade musim dingin selesai di Cina, di Beijing. Setelah itu baru kita lihat apa yang akan terjadi. Damaikah atau terus-terusan tegang? Karena setelah itu Cina mulai berpikir apakah dia akan berpihak kepada Rusia. Karena dia dahulu juga pernah bersih tegang dengan Rusia. Karena dia menganggap Rusia tidak terlalu komunis. Tidak sah komunisnya itu tidak kafah begitu. Nah, jadi kita lihat ini. Mereka menunggu sampai selesainya Olimpiade musim dingin di Beijing. Setelah itu kita lihat perkembangannya seperti apa. Rasanya ada keengganan untuk perang panas. Cukup perang dingin seperti ini sajalah untuk bikin kita menarik, ada tontonan yang menarik. Karena hebatnya 100.000 tentara di perbatasan Ukraina. Ya Rusia bilang itu negeri kita kok, itu tanah kita. Kita kan nggak masuk ke Ukraina, kita aja di dekat-dekat situ saja kok mesti ribut. Nah Amerika yang kalang kabut dalam keadaan dia sendiri sudah dalam keadaan kalang kabut, sekarang ini lebih kalang kabut lagi. Sementara NATO ya apa boleh buat ya. Inggris sudah tidak lagi bagian dari Uni Eropa, tetapi masih tetap menjadi bagian daripada NATO. Nah ini membuat banyak kejadian-kejadian yang membuat bisa mengalihkan perhatian dari hal-hal lain. Jadi kita tunggu sampai akhir Olimpiade ini. Tapi Olimpiadenya itu sendiri ya Bang Nuim, ini Cina memang akan menjadi sebuah patron ketika bisa memberesi urusan Uighur ya. Dia pakai itu atlet muda Uighur untuk
membawa obor terakhir menjadi sorotan dunia dilakukan di Xinjiang nih. Iya. Ini nuansa politik di Stadion Nasional Sarangburung ini memang luar biasa. Apa yang Bang Nui melihat ini, sepak terjang Cina, apakah dia juga mengikuti pola Rusia ketika komunis memberikan angin buat para pendakwah Islam juga, atau apa yang terjadi sebenarnya, Bang Nui? Antara lain, 1 juta dia kurung, dia masukkan dalam kamp pendidikan kembali. 1 orang dia gunakan untuk menebus yang perbuatannya terhadap 1 juta orang itu. Jadi ini permainan yang sangat luar biasa. Jadi tidak terlalu mengherankan. Apalah artinya, kan mudah saja. Tidak bisa semua orang itu sama. Jadi mereka cari seorang Uighur yang bisa dibujuk, mau bawa obor ini, nanti kamu disoroti begini. Ya dia barangkali tergoda juga. Maka orang mengatakan, wah nggak benarlah Cina itu kejam. Padahal yang masuk kamp pendidikan kembali itu, sterilisasi, pemandulan dan lain sebagainya itu ratusan ribu. Masa bisa ditebus dengan 1 orang? Ini permainan seperti ini untuk dengan mudahnya mengecohkan pandangan-pandangan orang. Kenyataannya masih tetap bahwa dia seperti yang dikatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dikatakan oleh Amerika Serikat, melakukan kezaliman yang sangat luar biasa terhadap umat Islam. Jadi umat Islam itu kan bukan hanya Uighur. Karena sebagaimana dikatakan dalam salah satu buku sejarah yang ditulis oleh seorang bernama Firas Al-Khatib, dia mengatakan bahwa di zaman Khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu dinasti Tang di Cina meminta kepada Khalifah Utsman bin Affan untuk mengirimkan laskar atau tentara Muslim ke Cina untuk melatih tentara Cina. Jadi kerjasamanya itu sudah ada sejak dahulu, tapi sekarang entah kenapa terjadi sesuatu kebalikan dalam sikap Cina yang dahulu begitu dekat dengan Muslim, mendatangkan ahli-ahli Islam dan lain sebagainya ke Cina sana. Tahu-tahu sekarang ini terjadi hal yang seperti itu. Ya itulah politik. Karena dahulu barangkali di zaman dinasti Tang belum ada komunisme. Mereka masih punya agama Buddhisme dan Konfusianisme atau Konghucu. Sekarang ini mereka tidak punya agama lagi, jadi mereka tidak perlu pikir bersahabat dengan umat Islam di Cina, tapi mereka menganggap bahwa walaupun dari 1,4 miliar orang di Cina itu hanya ada 1 juta orang Muslim, itu sangat ditakuti, seperti mereka juga takut kepada orang yang beragama di Tibet sana. Luar biasa ini, kita punya sandiwara dunia ini makin seru saja. Nah, Bang Nuim, balik lagi kita ajak jalan-jalan pendengar ini melihat pergolakan di negeri Hindustan. Ini luar biasa Bang Nuim. BJP ini nampaknya memang sudah paling-paling ya. Kalau dulu zaman Gandhi, sekarang ada Rahul Gandhi, itu pendidikan adalah sebuah eskalator di negeri yang penuh kasta ini. Jadi kalau PhD tapi dia dari sudra itu lainlah jalannya. Oleh karena itu banyak orang India di mana-mana banyak jadi orang pintar ini, terpaksa lari dari kasta. Yang saya ingin tanyakan Bang Nuim, ini hari-hari ini di Karnataka pendidikan ini dilarang kalau pakai jilbab. Rahul marah Gandhi, tapi nampaknya BJP ini masih mengekang ini. Akan apa yang terjadi di negeri anak benua ini Bang Nuim? Itu yang paling menyedihkan bagi kita. Ini negara yang jelas-jelas melakukan upaya genosida lah, mau dikatakan, terhadap umat Islam. Sudah berapa banyak Muslim yang dibantai di sana. Kita tahu masjid Babri itu dibongkar dan seenaknya. Tapi karena dia memainkan peranan yang penting dalam konstelasi persekutuan sekarang ini antara China dengan Amerika, India masuk ke dalam kubu Amerika, seakan-akan mereka memicingkan mata. Nah kita tahu, oke lah, Rahul memang hebat, tapi tidak sebenarnya sehebat seperti saudara perempuannya Priyanka. Oh ya, Priyanka. Priyanka ini lebih hebat, tapi Priyanka dampaknya lebih banyak diam sekarang ini. Rahul menyadari, karena dia sendiri pun tidak dianggap sebagai 100% orang India. 100% India. Karena darah-darah Eropanya, darah Italia dan lain sebagainya.
Nah, kita melihat bahwa Hindutva Hindu ini sekarang umat manusia sudah banyak yang mulai mengatakan ini tidak bisa dibiarkan. Mereka melakukan kesewenang-wenangan yang sangat luar biasa terhadap umat Islam. Karena mereka menuduh, pertama, banyak Muslim katanya yang mengislamkan orang India. Yang masuk Islam itu dan masuk Islam dan masuk Kristen itu kebanyakan adalah orang-orang yang disebutkan sebagai untouchable. Yang bahkan tidak boleh disentuh saking kotornya. Padahal sejak lahir mereka sudah dianggap kotor. Yaitu mereka itu harijan, paria, tidak boleh. Banyak di antara mereka karena ingin melarikan diri dari status sebagai paria, sebagai orang yang tidak punya nilai sama sekali di India, mereka masuk Islam atau masuk Kristen. Karena Islam itu egaliter, tidak ada inna akramakum innallahi atqakum, tidak ada perbedaan-perbedaan itu. Nah, ini membuat mereka sadar, dan mereka menuduh banyak laki-laki Muslim dengan sengaja membuat perempuan-perempuan Hindu jatuh cinta pada mereka untuk menikah dan kemudian tukar agama. Nah, ini alasan pincang yang mereka lakukan. Maka mereka melakukan genosida. Sekarang ini sudah ada yang mengatakan itu genosida yang dilakukan di India. Tetapi karena secara strategis India ini dianggap penting dalam persekutuan antara Amerika dan lain-lainnya berhadapan dengan Cina, karena India ini pernah sampai sekarang masih punya masalah dengan Cina di perbatasan, maka ya apa boleh buat. Mungkin itu dianggap sebagai pengorbanan, ya sudahlah apa boleh buat, biarlah mereka habisin orang Muslim, asalkan mereka tetap berada di dalam kubu persekutuan Barat. Ya, ini yang sangat menyedihkan bagi kita, bahwa persoalan-persoalan jadi pragmatisme itu lebih diutamakan daripada persoalan-persoalan etika, akhlak, dan lain sebagainya, dan kemanusiaan. Ini yang membuat kita menjadi sangat risau melihat keadaan seperti sekarang ini. Luar biasa memang dunia ini. Ya salam. Bang Nuim, ini 54 hari menjelang Ramadan. Bulan Rajab sudah kita masuki hari-hari ini. Mungkin ada nasihat Bang Nuim ketika hari-hari ini di Jakarta ini agak sepi Bang Nuim. Saya Sabtu kemarin biasanya macet di lingkungan kita ini agak kurang. Nampaknya sudah banyak orang bertiarap menghindar dari si Omikron ini. Apa yang Bang Nuim ingin sampaikan nasihat dari Melbourne sana untuk pendengar kita? Silakan Bang Nuim. Ini seperti dikatakan, mungkin kita mulai puasa tanggal berapa? 2 atau 3 April ya. Mungkin 2 April atau 3 April. Sebentar lagi banyak yang dikatakan begitu selesai Ramadan tanggal 1 Syawal, banyak yang kemudian rindu kembali kepada Ramadan berikutnya. Jadi secara tidak terasa 54 hari, 55 hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci. Bulan suci yaitu Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ini adalah bulan ketika Al-Quran sebagai pembimbing umat manusia. Jadi bukan hanya pembimbing umat Islam sebenarnya, tetapi pembimbing umat manusia diturunkan. Ini penting artinya di dalam bulan Ramadan ini untuk kita betul-betul sedapat mungkin kalau memang nanti masih ada ajal untuk bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan, betul-betul memanfaatkan kesempatan itu, karena kita tidak tahu apakah itu merupakan kesempatan terakhir kita untuk berpuasa. Karena sebagaimana dikatakan segala amal ibadat anak Adam itu adalah untuk dirinya kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa ini yang menimbulkan rasa kemanusiaan yang sangat luar biasa. Puasa ini yang memberikan semacam pengujian terhadap seseorang muslim. Ujian yang paling hebat. Dalam artian begini, ada orang ditanya, kamu kenapa tidak korupsi? Wah, takut ketangkap KPK, begitulah kalau memang KPK tangkap. Kamu kenapa tidak mencuri? Ya, takut tangkap polisi. Tapi kalau ketika dalam bulan Ramadan dikatakan, kamu kenapa sih nggak puasa? Kan bisa masuk ke kamar di rumah, makan, minum, bercubu, dan lain sebagainya, terus ngaku puasa. Tetangga-tetangga juga nggak berani nyangka kamu nggak puasa. Oh, saya malu kepada Tuhan. Saya malu kepada Tuhan. Kenapa? Jadi malu kepada Tuhan ini, perasaan malu menimbulkan perasaan malu ini yang bukan main arti nilai malu itu luar biasa. Dan itu dibina
dalam setiap bulan Ramadan itu dibina itu rasa malu. Orang Inggris mengatakan seseorang yang masih bisa merah padam mukanya itu masih punya akhlak pada dirinya. Masih punya nilai-nilai yang baik pada dirinya. Karena dia masih bisa merasa malu. Jadi tanpa disadari, bulan Ramadan itu antara lain juga menimbulkan, memperkuat rasa malu kita. Sayangnya, rasa malu ini tidak diteruskan sampai Syawal dan seterusnya sampai ke Ramadan berikutnya. Kalau itu diteruskan, maka kita tidak korupsi. Kenapa? Nanti kan pasti ada backing, tapi malu kelihatan Tuhan. Nah, coba kita nggak korupsi karena malu, karena kita tahu Allah SWT tidak pernah tidur dan melihat. Dan dia melihat segala yang kamu lakukan dan menimbulkan rasa malu. Nah, itulah yang terpenting dalam Ramadan itu. Jadi menahan lapar dan haus dan sebagainya itu hanya suatu batu ujian untuk mempertebal disiplin diri, mempertebal rasa malu. Karena merasa malu itulah yang membuat kita sebagai manusia yang sesungguhnya berakhlak dan kalau istilahnya beretika, punya moral dan lain sebagainya. Dan itu sangat penting, tidak melakukan sesuatu kesalahan bukan karena takut ketahuan oleh manusia, tapi kita tahu Allah SWT melihat segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan yang kita rasakan. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita punya itu rasa malu, membuat marwah kita tambah berharga di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, terima kasih Bang Nuim. Bincang pagi hari ini 30 menit terasa pendek sekali. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan Bang Nuim di usia senior ini. Amin. Dan selalu menjadi legend buat para pendengar dari kecil sampai sudah ada bangkotan sekarang ini. Amin. Terima kasih Bang Nuim. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.